Shalom jemaat GPP Sejahtera yang dikasih Tuhan. Bersyukur kita masih bisa ibadah hari ini, meskipun ibadah online, tapi saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita mau angkat satu buah pujian dulu. Judulnya Sampai Akhir Hidup.
pagi jemaat GPP Sejahtera pada khususnya, dan juga seluruh pemirsa dimanapun berada. Pagi hari ini kita bersyukur pada Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Kami memohon pimpinanmu dalam kami, Tuhan, mendengarkan firman-Mu supaya kami boleh mengerti dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Kau yang menolong kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Ya, pagi hari ini kita akan tetap membahas satu tema, yaitu kesetiaan. Kesetiaan adalah satu sifat yang diinginkan pada seseorang. Itu di dalam Amsal 19 ayat 22 katakan, tetapi kesetiaan juga itu sulit ditemukan. Dalam Amsal, masih dalam Amsal juga dikatakan bahwa kesetiaan itu sulit ditemukan. Amsal 20 ayat 6b. Ya, kesetiaan itu adalah kasih yang terus mengalir dan menang. Kita akan bahas ini. Pertama kita akan lihat kasih yang terus mengalir. Kata terus itu berarti tetap berlanjut, tidak berhenti-henti, tidak putus-putus, selalu, atau juga dikatakan tidak berkeputusan, tiada hentinya, berkesinambung. Jadi ada satu hal yang diperlukan, yaitu ketahanan dan keteguhan. Sebab kesetiaan berarti berani melakukan sesuatu atau satu tindakan nyata dengan kasih. 1 Yohanes 3 ayat 8 katakan, janganlah engkau hanya membicarakan kasih atau bicara tentang kasih saja, ya, tetapi harus dengan perbuatan dan terus bertumbuh. Ya, dan terus bertumbuh ini berarti ya dia bertambah-tambah, ya, bertambah-tambah dalam sifat itu tanpa jemu. Berarti juga bahwa kesetiaan itu bersifat aktif, terus bertumbuh, melakukan sesuatu, bertindak secara nyata. Jadi perlu waktu untuk kesetiaan, untuk membuktikan kesetiaan, atau perlu kesabaran. Ya, oleh sebab itu saudara, kesetiaan mengandung arti juga tahan teguh untuk mencapai tujuan, khususnya ketika berada dalam bahaya dan bencana. Jadi kita harus tabah dan mempertahankan kebenaran ketika menghadapi satu kejahatan. Dan kesetiaan merupakan kasih yang sanggup bertahan pada segala sesuatu, baik itu kesulitan, bahaya, dan perbedaan-perbedaan. Tetap menghadapi setiap permasalahan dan tidak menghindari permasalahan itu. Jadi di sini ada kualitas handal, yaitu dapat diandalkan, kata-kata yang teguh sehingga dapat dipercaya, kemudian ketaatan teguh pada kebenaran dan kejujuran. Ya, oleh sebab itu sifat yang positif ada dalam kesetiaan. Pertama, teguh atau keteguhan, kebenaran, dan dapat dipercaya. Kita akan melihat bagaimana pengertian kesetiaan dalam perjanjian baru. Dikatakan itu dapat dipercaya. Yang kedua, taat menjalankan perintah seperti dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Juga bisa berarti ya, orang setia adalah orang yang percaya, pengikut atau penganut. Ya, kita akan lihat lebih lanjut ya, kalau bahasa Indonesia ya seperti itulah ya, dapat berpegang teguh, kemudian ya pokoknya dapat dipercayai melakukan sesuatu yang diperintahkan pimpinannya. Oke. Jadi bahasa Yunani juga bilang dapat dipercaya, handal, beriman, benar, pasti, tidak, ya. Ya, jadi pasti tidak akan gagal gitu ya, berpegang teguh. Nah, kasih dan kesetiaan itu akan bertemu di dalam Mazmur 85 ayat yang ke-11a. Dikatakan kasih dan kesetiaan itu akan bertemu. Ya. Di mana
kasih dan kesetiaan juga selalu berjalan berdampingan. Mengasihi berarti setia. Ayat yang ke-10 menjelaskan sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat kepada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Jadi ini berarti kasih dan kesetiaan bertemu pada saat seorang menerima keselamatan dari Tuhan. Jadi ada hubungannya antara ayat 10 dan ayat 11. Kasih dan kesetiaan akan bertemu kapan? Saat seorang menerima keselamatan dari Tuhan. Artinya ketika seorang diselamatkan, ia harus selalu hidup dalam kasih dan kesetiaan. Kita lanjut saudara. Wahyu 2 ayat 10 menjelaskan bahwa kita atau meminta kita supaya setia sampai mati. Ya, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Kenapa harus setia sampai mati? Karena banyak hal yang harus kita alami. Oleh sebab itu Wahyu 2 ayat 10a-nya katakan sebelum ini, janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Jadi ini ketika kita masuk atau percaya kepada Tuhan, bahwa kita akan banyak menderita. Dan iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kita itu ke dalam penjara untuk dicobai. Dan kita akan mengalami kesusahan selama 10 hari. Pencobaan itu ya seperti dikatakan ya dalam Daniel 1 ayat 12 itu, adakanlah pencobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Jadi hanya 10 hari yang menyatakan penterjemah ya beberapa penafsir adalah waktu yang sebentar saja atau waktu pendek. Ya. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 10 ayat 22. Ini juga mengatakan hal yang sama. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya itu akan selamat. Ya, jadi ada kesetiaan berarti ada hadiah. Kita lanjut. Tadi kesetiaan adalah kasih yang mengalir terus dan menang atau keluar sebagai pemenang. Artinya ada satu perjuangan yang berat supaya kita bisa keluar sebagai pemenang. Nah, kesetiaan itu bukanlah reaksi terhadap sebuah hal, melainkan komitmen kita terhadap suatu tanggung jawab yang tetap. Jadi walaupun orang tahu orang lain bersalah, menyakiti kita, kita tetap harus mengasihi. Kita harus setia juga melayani mereka. Tidak terfokus pada situasi atau kredibilitas manusia. Ya, itulah kesetiaan. Ya, karena seperti ketekunan tidak dapat diubah oleh situasi yang berubah, demikian juga kesetiaan hanya berubah jika komitmen hilang. Ya, tadi dikatakan bahwa kesetiaan adalah komitmen kita terhadap sesuatu. Jadi penting di sini adanya komitmen. Ya, kita lihat coba Tuhan ya menceritakan sesuatu di dalam satu kisah ya yang ada di dalam Yohanes 21. Ayat 15 katakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Ya, kata mereka, daripada mereka ini ya. Kata mereka ini saya garis bawahi karena sebetulnya dalam naskah Yunani itu tidak ada. Jadi bisa berarti orang atau murid-murid lain atau barang yang bisa juga berupa yaitu ikan atau perangkap ikan, atau juga bisa
pekerjaan lama, yaitu sebagai penjala ikan. Ya, kemudian kita lihat ya bagaimana Petrus itu akhirnya berdialog dengan Tuhan, seolah tanya jawab gitu dengan Tuhan. Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua itu? Pertama, semua. Kemudian Yesus bertanya lagi setelah dijawab oleh Petrus bahwa aku mengasihi engkau. Ditanya lagi kedua sampai ketiga kali, sampai akhirnya Simon sedih hatinya karena Tuhan Yesus bertanya untuk ketiga kalinya hal yang sama. Dan Tuhan Yesus juga memberikan perintah yang sama, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Kita lihat di sini ada kata kasih. Apakah engkau mengasihi aku? Ya, kasih agape yang ditanyakan katanya oleh penafsir yang dijelaskan. Agape itu pertanyaan pertama, kemudian kasih yang dimaksud dengan pertanyaan kedua dan ketiga adalah phileo atau ya philia. Dan Petrus menjawab, ya katanya Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Ya, itu ketika Tuhan Yesus bilang ya bahwa dia harus masuk ke Yerusalem. Ini diceritakan di dalam Matius 26 sampai 30. Untuk apa? Untuk mati. Dan Petrus bilang, aku harus mati bersama-sama engkau, tak akan menyangkal engkau. Ya, ini latar belakang dari pertanyaan Tuhan Yesus sampai 3 kali. Dan semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Ini menunjukkan bahwa Tuhan, ya ada satu penafsir bahwa Tuhan Yesus itu ingin membandingkan kasih Petrus dengan kasih murid yang lain. Karena mereka juga sama-sama mengatakan hal yang sama dengan Petrus. Saudara, kata Petrus juga di satu peristiwa lain, ya sebelum kejadian ini, dia berkata ketika dia bilang, aku mau ikut engkau, ya, tapi Tuhan Yesus tidak, ya engkau tidak akan bisa mengikuti aku kemana aku pergi. Ya. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikut engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawa bagimu. Ya, dengan mudah Petrus mengatakan bahwa dia akan menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya. Ya, jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan kepadaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini seperti nubuatan yang dikatakan oleh Yesus bahwa nanti Petrus itu akan menyangkal dia sampai 3 kali. Dan Tuhan bilang juga, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya. Jadi Allah mengizinkan iblis mencobai kita hanya sampai batas-batas tertentu seperti terhadap Ayub. Demikian pula Yesus berdoa agar iman umatnya itu tidak gagal karena dia adalah perantara kita. Dikatakan dalam Ibrani 7 ayat 25, dia berdoa untuk kita, menjadi perantara untuk kita. Ini menunjukkan bahwa Allah setia untuk selalu menyediakan suatu jalan keluar saat kita dalam pencobaan. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan kita alami itu lazim dan Tuhan akan menolong kita, memberikan jalan keluar ketika kita dicobai. Ya. Jadi kita patut bersorak-sorai, bersukacita seperti Mazmur 31 ayat 8 katakan, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku dan memperhatikan kesesakan jiwaku. Di dalam Mazmur yang 31 ayat 21 katakan, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Jadi saat kita mengalami kesesakan itu ada kasih setia Tuhan ditunjukkan untuk menolong kita. Mari kita lihat bagaimana sebetulnya panggilan Tuhan Yesus yang pertama kepada Petrus, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Lihat di dalam Matius 4 ayat 19 ketika Tuhan Yesus melihat
Simon Petrus sedang menjalaman ikan, maka Tuhan Yesus katakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kemudian di dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, kau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Lihat, kasih setia Tuhan itu tetap buat Petrus, bahwa Tuhan menginginkan Petrus itu menjadi gembala dari domba-dombanya atau umatnya, menjadi menjadi menatua kalau dikatakan di dalam Paulus mengatakan ya. Jadi memelihara ya jemaat, dan Tuhan ingin mendirikan jemaat Tuhan itu di atas batu karang, itu Petrus. Ya, ketika Simon, ya ini ada dasar ya, karena lihat Simon itu seperti apa. Ya ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan Tuhan, di depan Tuhan, dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ya. Lukas 5 ayat 8 katakan, ketika dia melihat Tuhan luar biasa menyediakan ikan, walaupun sudah semalaman dia tidak, mereka ya sebagai penjala ikan itu yang berpengalaman nelayan tidak mampu ya mendapatkan ikan satu ekor pun, tapi Tuhan memerintahkan mereka untuk menebarkan jala kembali, dan ternyata banyak sekali ikan diperoleh oleh mereka, sehingga Petrus ya tersungkur di depan Yesus dan berkata supaya Tuhan itu pergi karena dia adalah seorang pendosa. Aku tidak layak seolah ya. Kemudian di peristiwa lain Petrus juga berkata ketika Tuhan Yesus mengatakan atau bertanya, kenapakah engkau tidak pergi kepada seperti mereka, yaitu murid-murid lain itu pergi ketika mendengar perkataan Tuhan yang cukup keras. Tapi Petrus mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kemudian kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Dia percaya bahwa perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan yang hidup yang kekal, dan dia juga percaya bahwa Tuhan adalah yang kudus dari Allah. Ya, itulah dasar-dasar kenapa Tuhan Yesus menginginkan Petrus untuk menjadi atau mendirikan, ya bukan mendirikan gereja, jadi menjadi dasar gereja, ya, kokoh. Ya, dia adalah seorang sanguin, punya kelebihan, mempunyai antusias yang tinggi, kemudian memiliki sifat yang ramah sehingga mudah menjalin persahabatan, juga bisa menggerakkan orang untuk bisa bekerja sama. Dia juga selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Itu yang sifat-sifat yang cukup baik untuk bisa menjadi seorang yang menggembalakan ya orang dengan berbagai-bagai macam sifat. Kemudian dikatakan ya oleh atau diceritakan dalam Yohanes 18 ya, sebelum peristiwa Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, ya inilah dasar juga yang dikatakan oleh beberapa penafsir bahwa peristiwa itu mengingatkan kepada peristiwa ini, yaitu ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus untuk ketiga kalinya, ya menyangkal sampai 3 kali. Dia berbohong bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Ketika seorang wanita bertanya, kemudian seorang yang berkerumun juga ikut berdiam bertanya bahwa dia adalah muridnya, apakah dia muridnya, atau dia bilang tidak, bukan, aku tidak mengenal. Ya, jadi dia berbohong demi keselamatan dirinya. Padahal ya Petrus memiliki iman yang baik sebenarnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena aku sekali-kali tidak akan tergoncang katanya. Ya jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama engkau. Ini iman dia sebetulnya. Ya, tapi pada saat dalam satu kenyataan dihadapkan kepada satu masalah, ketika dia melihat
Tuhan Yesus sampai ditampar di depan Hanas, ya Petrus menjadi ketakutan, ya imannya ya drop, ya karena dia juga memiliki kelemahan, yaitu emosinya labil dan bersifat moody. Ya, mood hanya berdasarkan mood dia saja. Nah, memang kelihatannya dia kadang-kadang seperti bagus gitu ya, cemerlang di depan, ya, seperti hebat ya. Kemudian juga karena kesenangannya, ya karena suka akan kesenangan, maka dia tidak produktif biasanya. Ya. Lupa waktu, kurang disiplin dan sebagainya. Ini ciri-ciri sanguin yang dimiliki oleh Petrus, dan ini terlihat juga ketika dia kembali kepada penghidupan lamanya. Ya. Dikisahkan dalam Yohanes 21. Ayat 3 katakan, ya. Ayat yang ketiga ini luar biasa, saudara. Bagaimana Petrus mengatakan sesuatu dan diikuti oleh murid-murid lainnya. Aku pergi menangkap ikan. Lalu murid-murid lain kata, kami pergi juga dengan engkau. Ya, kemudian apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengingatkan, ya, kembali bahwa mereka itu ya ketika tidak menangkap apa-apa, mengingatkan kembali ketika mereka juga dulu sebelum peristiwa ini terjadi mengalami hal yang sama, ya. Jadi penghidupan yang lama itu sudah tidak menghasilkan atau tidak bisa menghidupi mereka. Ya. Nah, kita akan lihat kenapa dikatakan kembali kepada penghidupan lama. Ketika Tuhan Yesus pertama kali melihat atau bertemu dengan Simon dan Andreas, mereka adalah penjala ikan. Matius 4 ayat 18. Ya. Kita lihat kembali kepada penghidupan yang lama bukanlah dosa, tetapi berbahaya. Karena apa? Tidak sesuai dengan rencana Allah untuk mereka. Dan Tuhan sudah menunjukkan bahwa penghidupan lama itu memang sudah tidak bisa menghidupi mereka, ya, karena mereka tidak mendapatkan lagi ikan. Dan kembali dia perlukan Tuhan Yesus, ya, diperintahkan lagi untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu dan didapat kembali ikan yang banyak. Sebetulnya Petrus memiliki sifat yang taat sekalipun tidak masuk akal, ya, ketika dalam peristiwa sebelum kematian Tuhan Yesus. Ya, Petrus juga sudah semalaman mencari ikan, namun tidak mendapatkannya. Tetapi ketika Tuhan Yesus memerintahkan dia untuk menyebarkan jala kembali di tempat yang sama, dan dia lakukan. Ya, dikatakan dalam Lukas 5 ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Ya, itu menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan, percaya pada Tuhan. Maka dikatakan, ya, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Ya, Petrus mengasihi Tuhan, maka dia mengikuti perintahnya. Ketaatan kepada Kristus sekalipun tidak pernah sempurna, seharusnya bersifat sungguh-sungguh. Ketaatan merupakan aspek hakiki dari iman yang menyelamatkan, yang timbul dari kasih kita bagi Dia. Saudara, ketika ini juga sifat spontan, ya kan. Ini yang juga dikatakan sebetulnya hal yang bagus juga, ya, karena dia spontan, ya, dalam menghadapi segala sesuatu. Dalam memimpin atau mengembalakan juga diperlukan hal seperti ini, ya. Ketika murid yang dikasih Tuhan Yesus bahwa dia berkata, ya, kepada Petrus, itu adalah Tuhan, maka si Petrus langsung, ya, menghampiri Tuhan dan terjun ke dalam danau. Ya. Jadi Tuhan Yesus melihat bahwa Petrus ini memiliki kesigapan, ya, jadi sangat sigap
dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, dan Tuhan juga mengingatkan Petrus, memberitahukan Petrus bagaimana dia akan mati kelak. Ya, di sini di dalam Yohanes 21 masih ya, Yohanes 21 ayat yang ke-18 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Ini dikatakan oleh Yohanes ya, setelah tentu Petrus mati ya, dan memulihkan Allah. Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku ya. Dan menurut tradisi yang ditulis oleh Hieronymus dalam Acts of Peter ya, dikatakan bahwa Petrus itu mati atau wafat itu dengan cara disalibkan terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas. Nah, itu karena permintaan dia, karena dia merasa tidak layak diperlakukan seperti Yesus yang disalib ya, dalam posisi sama dengan Tuhan Yesus. Nah, sebetulnya Petrus sempat ya, dia mengikuti saran dari murid-muridnya, dari para pengikutnya, dia meninggalkan Roma. Ketika itu Roma diperintah oleh Nero dan terjadi kebakaran, dan Nero menganggap bahwa orang-orang Kristen ya, terutama yang dipimpin oleh Petrus nih yang menyebabkan kebakaran, sehingga diperintahkan untuk menangkap Petrus. Namun ketika di perjalanan dikatakan bahwa Petrus ketemu dengan Tuhan Yesus dan bertanya, mau kemanakah engkau? Dan Tuhan Yesus menjawab bahwa aku akan kembali ke Roma untuk disalibkan kedua kali, sehingga Petrus akhirnya balik kembali ke Roma dan memimpin ya para pengikutnya, murid-muridnya. Nah, kita lihat ada kepemimpinan di dalam diri Petrus. Jadi setiap dia berkata, murid-murid yang lain ikut. Ya, di sini kita juga bisa melihat ya, ketika Tuhan Yesus sudah naik, bagaimana Petrus juga bersama murid-murid yang lain ya tetap tinggal di Yerusalem, berkumpul, bertekun dan berdoa bersama. Kemudian Petrus juga memimpin ya untuk mencari pengganti Yudas supaya tergenapi nas kitab suci ya. Jadi Petrus ini luar biasa ya, dialah yang pertama kali mengakui imannya akan Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi dia yakin betul, sehingga dia mengikuti apa yang Tuhan mau, supaya mereka bertekun atau menunggu di Yerusalem, tidak kemana-mana sambil menunggu pencurahan Roh Kudus. Kemudian kita bisa melihat juga yang lain yang dilakukan. Dia khotbah, 3.000 orang dibaptis. Ya. Kemudian juga bersama Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh sehingga terjadi kegemparan ya, ketika di gerbang Bait Allah di Yerusalem. Ya. Bersama Yohanes pergi ke Samaria, memulai pencurahan Roh Kudus. Kemudian menyembuhkan banyak orang sakit juga, membangkitkan Dorcas dari kematian. Petrus menjadi orang yang begitu luar biasa ketika dia sudah mendapatkan pimpinan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan dia meninggalkan warisan untuk kita, yaitu menulis 2 surat yang menjadi bagian dari kitab suci kita. Kemudian dia juga menasehati kepada para penatua supaya menjadi teladan bagi kawanan domba yang digembalakan. Ya, kemudian juga kepada jemaat untuk meletakkan ya pengharapannya itu kepada kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada dia. Ya, karena kasih karunia itu benar-benar dari Allah. Oleh sebab itu biarlah mereka ya jemaat itu bisa berdiri teguh di dalamnya. Itulah Petrus yang bisa meyakinkan orang lain ya, diikuti oleh orang lain. Ada perubahan hidup. Ya,
Ya, tadi dikatakan engkau waktu muda engkau juga akan engkau mengikuti apa kemauanmu, kehendakmu, tapi setelah tua engkau akan dibawa kepada tempat di mana engkau juga tidak kehendaki. Jadi harus mengikuti harus berubah dari mengikuti kehendak sendiri menjadi mengikuti kehendak Tuhan, walaupun harus mati syahid. Nah, kita lihat kesetiaan Petrus ketika dihadapkan kepada Mahkamah Agama di dalam Kisah Rasul 4 ayat 19. Ya, Petrus dan Yohanes berbicara bahwa bahkan bertanya kembali kepada di Mahkamah Agama itu, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ya, ketika mereka merarang, Petrus dan Yohanes ini memberitakan tentang Tuhan Yesus. Ya, setelah dipenuhi Roh Kudus, yang tadinya Petrus itu penakut, menyangkal Tuhan Yesus, menjadi seorang yang pemberani. Dia luar biasa setelah pertemuannya, ya seperti minggu lalu dikatakan ada satu pertemuan dengan Yesus secara pribadi. Lihat, kata mereka itu sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon di dalam Lukas 24 ayat 34, dan ini diperkuat oleh Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5 bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sebelum Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 12 muridnya, dia sudah menampakkan diri kepada Petrus. Satu pertemuan pribadi yang akan mengubah orang menjadi orang yang setia. Ya. Tetapi ya sifat-sifat itu, ya itulah suatu perjuangan. Sifat lama seringkali muncul, dan ini terjadi ketika Petrus di Antioquia, sehingga Paulus menentang dan menegur Petrus di depan orang banyak. Ya. Jadi di sana dikatakan bahwa Petrus itu menjadi orang yang karena ketakutannya jadi munafik, gitu ya. Dia takut kepada orang-orang Yahudi yang bersunat. Ketika itu dia makan bersama orang yang tidak bersunat, tetapi ketika orang-orang Yahudi datang, yang bersunat datang, maka dia meninggalkan orang-orang yang tidak bersunat. Ya, di sini dikatakan ayat yang 1, tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Ayat 12, karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus, ada kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Ayat 13, dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik. Jadi setiap tindakan Petrus, setiap kata-kata Petrus itu ada dampak, ya, dan ini jelek, ya. Mereka turut, ya, orang-orang Yahudi itu turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri, lihatin, Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka, ya. Dan Paulus melihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Jadi Paulus dengan tegas mengatakan, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi salah. Ya, nggak bisa kita meminta orang-orang untuk percaya menjadi Yahudi, katanya, ya. Nah, Petrus ini mengajak mereka untuk hidup secara Yahudi, kalau mereka tidak hidup secara Yahudi. Ya. Tuhan sedang mencari atau menantikan orang yang mau percaya dan mengikuti dia, taat dalam menjalankan amanatnya, dan dapat dia percaya sepenuhnya, yang bisa terus beriman dan setia kepada Tuhan. Kita tahu perjuangan Petrus juga sulit, saudara. Tapi kesetiaan adalah justru akan teruji ketika banyak hal-hal yang menggoda kita, membuat kita menjadi tidak setia.
baik itu ada dalam diri kita, sifat dasar kita, karakter dasar kita, maupun sifat atau tekanan dari orang lain. Karena perlu perjuangan yang dikatakan. Kasih itu tetap mengalir. Terus mengalir. Dan kita keluar sebagai pemenang. Itulah kesetiaan. Ya. Makanya dikatakan Tuhan menginginkan supaya kasih dan setia itu tidak meninggalkan kita. Tetapi kita harus mengalungkan kasih dan kesetiaan itu di leher kita. Menuliskannya pada loh hati kita. Ada di dalam hati kita kasih dan kesetiaan itu. Maka kita juga akan mendapatkan kasih dan penghormatan atau penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Kenapa? Karena orang yang dapat dipercaya itu akan mendapat banyak berkat memang. Amsal 28 ayat 20. Ya, dan Tuhan juga Allah mengatakan kepada di dalam Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Inilah yang Tuhan sukai. Tuhan menginginkan supaya kita mengenakan kasih setia itu pada leher kita dan menuliskan di dalam hati kita. Memang sulit, tapi kembali perjuangan itu yang harus yang kita akan hadapi. Ya. Kasih yang terus menerus dan keluar sebagai pemenang kembali. Itulah kesetiaan. Ingat, memang berat karena iblis ingin menghancurkan hidup kita dan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Dan dengan kekuatan kita sendiri kita tidak dapat melawan serangan iblis. Namun setelah bertobat kita bisa menguatkan sesama kita. Thomas Paine mengatakan semakin sulit perjuangannya semakin besar kemenangannya. Dan tanpa kesetiaan kita tidak dapat disebut anak-anak Allah. Tuhan mau kita setia dalam segala hal, terutama dalam hal kecil. Dalam melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, menegur dengan baik, memberi kesaksian, menyampaikan berita, melakukan pekerjaan, kemudian menyimpan rahasia. Tuhan juga mau supaya kita setia, juga menolong orang lain, memberi. Itu Tuhan mau. Ya, setialah dalam segala hal. Itu yang dicari. Orang-orang mencari orang yang setia. Walaupun sekarang mungkin sulit orang setia. Ya, tetapi Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus yang adalah setia, Dia akan beserta kita. Jadi ada pondasi kesetiaan, yaitu janji Tuhan. Biarlah kita menaruh kesetiaan kita pada janji Tuhan. Karena Tuhanlah imam besar kita yang menaruh belas kasihan dan juga yang setia kepada Allah. Ibrani 2 ayat 17. Oleh sebab itu bersukacitalah dalam pengharapan. Ada janji Allah, ada pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Itulah yang hanya bisa kita lakukan. Bertekun dalam doa kepada Tuhan yang setia. Tuhan Yesus yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami yakin Engkau akan menolong kami untuk kami tetap mengalirkan kasih itu terus menerus. Dan kami keluar sebagai pemenang, karena untuk setia itu perlu perjuangan yang cukup berat. Baik dari diri kami sendiri maupun tekanan-tekanan dari luar yang mau mengajak kami atau membuat kami menjadi tidak setia. Tapi kami yakin Engkau adalah Allah yang setia. Engkau yang selalu berserta kami. Dan Engkau yang akan
menjadi atau janjimu itu sudah jelas bahwa Engkau akan menolong kami, menguatkan kami senantiasa, dan kami akan mendasarkan atau membuat kesetiaan itu berpondasikan kepada janji Allah supaya kami bisa melakukannya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus saja. Haleluya. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Kita mau angkat satu buah pujian lagi. Judulnya Bapa Engkau Sungguh Baik.
Shalom, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Kita masih ibadah secara online, tapi puji Tuhan, kita tetap disegarkan selalu oleh firman Tuhan. Ya, baru saja kita mengikuti ibadah mengikuti firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Yusak, yaitu kesetiaan, kasih yang terus mengalir dan menang. Amin. Ya, jadi kesetiaan, kasih yang terus mengalir dan menang. Itulah firman Tuhan yang disampaikan Pak Yusak pagi hari ini, sehingga menjadikan kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan berakar, bertumbuh di dalam kita dan berbuah-buah. Dan buahnya itu bisa dinikmati sesama kita. Amin. Ya. Atas nama Jemaat Tuhan GPPI Sejahtera dan para pemirsa yang mengikuti ibadah online pagi hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusak yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan pakai terus Pak Yusak menjadi alat saluran berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih sayang-Mu, buat kemurahan-Mu yang Engkau curahkan bagi kami. Kami percaya Tuhan kami Allah yang setia dan maha setia. Dan kasih Tuhan itu terus menerus dan kita selalu menang. Terima kasih Tuhan, pakai terus hamba-Mu Bapak Yusak menjadi alat saluran berkat-Mu. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan GPPI Sejahtera dan seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Mereka semua boleh mendapat berkat rohani. Dan Tuhan jadikan hati mereka tanah-tanah yang subur, sehingga firman Tuhan yang sudah mereka terima seperti benih yang sudah ditaburkan, sehingga benih itu akan bertumbuh, berakar, dan bertumbuh dan berbunga, bahkan berbuah-buah lebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau lawat seluruh jemaat Tuhan GPPI Sejahtera, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan. Begitu juga yang menghadapi masalah persoalan, Tuhan berikan pertolongan-Mu. Tuhan memberkati juga Bapak Lifaeng, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, berikan dia hadiah yang terindah untuk menjelang hari kenaikan Tuhan Yesus ini, yaitu kesembuhan ilahi terjadi, ginjalnya Tuhan Engkau ganti dengan ginjal yang baru. Bagi Tuhan tiada perkara mustahil. Tuhan memberkati juga Ekel, sehingga Ekel juga ada kemajuan. Dan juga Tuhan berkati Niko di Purwakarta, putra dari Bapak Dr. Hari. Berikan dia kemajuan. Kami juga berdoa buat putra dari Pak Daniel Kristanto, yaitu Iwan. Tuhan jamah nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan Tuhan dari sakit penyakit virus corona ini. Dan juga orang tua, teman-temannya supaya tidak tertular. Dalam nama Yesus, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, keluarga Bapak Daniel Kristanto. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Minu. Tuhan sempurnakan kesembuhan-Mu Tuhan buat Ibu Minu. Kami yakin dan percaya darah Yesus sudah menyucikan, menguduskan, sudah menyembuhkan sakit penyakit Ibu Minu. Tuhan berkati Ibu Minu, bangkitkan kembali untuk tetap melayani Engkau. Berkati keluarga Pak Hasan ini Tuhan, pakai Pak Hasan menjadi alat saluran berkat-Mu, berkati proyek-proyek yang baru Tuhan. Engkau kirimkan Tuhan sumber-sumber yang lain. Tuhan campur tangan buat setiap pergumulan keluarga Pak Hasan ini. Berkati Sintia juga, pakai Sintia menjadi alat saluran berkat-Mu. Tuhan berkati pendamping hidup yang takut akan Tuhan.
berkati masa depannya, berkati Carlos, berkati juga Febri, berkati juga Bapak Firman, kembaran Pak Hasan juga Tuhan, berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu, berkati pembina-pembina remaja, biar anak-anak remaja dan sekolah minggu pagi hari ini juga dengan tekun, dengan setia mengikuti ibadah raya. Pakai Tuhan anak-anak ini menjadi saksi dan terang-Mu. Kau memberkati bangku sekolah mereka, mereka yang menghadapi ujian, menghadapi ulangan-ulangan. Tuhan berikan hikmat kepandaian yang daripadamu, sebagaimana Daniel 1 ayat 20. Orang-orang yang takut akan Tuhan diberi hikmat kepintaran 10 kali lipat daripada orang-orang dunia. Terima kasih Tuhan, berkati dana biaya untuk sekolah mereka. Dan kalau mereka yang sudah lulus, Tuhan supaya mereka mendapatkan sekolah yang lebih tinggi, sekolah yang lebih baik, yang direncanakan, yang dituju, supaya dia bisa diterima sesuai kerinduan mereka. Bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat negara dan bangsa Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, berkati menteri-menteri, menteri kabinet pembangunan Indonesia maju ini Tuhan. Berkati supaya mereka bekerja dengan sungguh-sungguh untuk masyarakat Indonesia. Berkati juga DPR, MPR, baik DPR pusat maupun daerah, supaya semua berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tuhan memberkati KPK, BPK, BNN maupun juga TNI dan Polri, Densus 88 dalam memberantas teroris-teroris. Tuhan berkati supaya berhasil, sehingga Indonesia ini aman dan tentram dan damai. Tuhan berkati juga TNI dan Polri yang bertugas di tanah Papua. Tuhan campur tangan dan memberkati. Juga rencana yaitu Pekan Olahraga Nasional. Tuhan pagari lindungi Tuhan. Di Papua Tuhan direncanakan. Tuhan campur tangan dalam persiapan-persiapannya. Dijauhkan dari gangguan-gangguan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh pejabat-pejabat pusat maupun daerah. Baik para gubernur, para wali kota, para bupati, camat, lurah. Tuhan semuanya Tuhan sampai ke RW dan RT. Tuhan berkati mereka. Mereka adalah wakil-wakil rakyat. Supaya betul-betul memikirkan keadaan rakyat Indonesia saat ini. Tuhan sadarkan seluruh rakyat Indonesia supaya taat akan anjuran pemerintah yaitu protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya doa-doa dan seruan kami pada pagi hari ini Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum saya serahkan oleh Bapak Pendeta Herman untuk tutup dan doa berkat, Bapak Ibu jangan lupa berikan persembahan saudara di nomor rekening yang tertera. Ya, tetap lakukan protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker. Salam, selamat hari Minggu. Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.